memang dianjurkan oleh dokter dari klinik dan dari ini tetap harus dilakukan seperti biasa. Nah, satu lagi eh, nah itu Maya udah masuk lagi. Lagi lah kita. Tadi ngelek itunya sinyalnya Heeh. kayak. Terus ada gini yang nanya juga nih Mai, kalau di Yep, rumah tuh sebenarnya kita perlu pakai sunblock nggak sih gitu ya kan? Nah, tergantung kalau gue. Kalau gue misalnya kita di lighting yang kalau syuting gue pakai sunblock. Kenapa? Kalau syuting karena banyak lighting yang terang banget. iya betul. Ya, jadi itu kan ada jenis-jenis sinar. Sinar itu kan juga berbeda-beda. Nah, itu memang perlu perlindungan juga dari sinar. Dan jadi begini, di rumah sebenarnya tergantung. Di rumah itu kalau misalnya sebenarnya UV itu dari kaca rumah, kaca yang biasa itu sebenarnya tembus. Itu Iya sebenarnya iya bisa betul. tembus. Nah, Itu gue menghindar jadi banget UV dari yang UV sama itu kaca-kaca gituan. iya, UV itu tembus dari kaca rumah ya, dari kaca Betul. mobil dia juga tembus ya, dan juga dia bisa sama efeknya memang di dalam rumah berkurang, tapi memang masih bisa menyebabkan kerusakan. Jadi UV yang berlebih itu juga nggak bagus kan sebenarnya. Kita Kalau butuh duit UV kalau duit sebagai kalau duit berlebih boleh nggak dok? kalau duit berlebih juga gue mau kayak Maya. Jadi, terus udah gitu apa um, jadi memang sebenarnya kalau di rumah kalau misalnya tembus dengan kaca rumahnya itu memang sebenarnya perlu juga pemakaian, apalagi ya kalau misalnya masih dalam perawatan krim malam. Nah itu kalau Oh misalnya ya dalam itu perawatan nggak boleh. malam, Itu harus pakai ya pakai itu nggak sunblock boleh, itu. harus pakai. Nah, tapi kan kita Uh-uh. harus, terus ada pertanyaan lagi. Tapi kan kita harus katanya harus berjemur vitamin D untuk tubuh masa-masa ini. Itu gimana, Dok? Nah, berjemur apakah perlu pakai sunblock? Nah, sebenarnya butuh. Jadi gini, ketika kita berjemur itu kan antara 10 sampai 15 menit ya. Itu yang butuh kita pajankan dengan matahari hanya beberapa bagian tubuh saja. Nggak harus muka. Muka tuh harus dilindungi dari matahari justru. Ya jadi kalau memang lagi berjemur, lindungi wajahnya, apalagi kalau lagi dalam perawatan krim malam, tetap pakai sunblock. Tapi yang kita jemur tuh misalnya lengan, kemudian kaki kan bisa, kemudian punggung ya, jadi tapi bagian depan biasanya itu kita lindungi karena bagian depan tuh biasanya lebih sensitif dengan sinar UV. Jadi Mm. yang dipajankan dengan matahari itu misalnya punggung ya, tangan. Nah, itu cukup 10-15 menit cukup, nggak usah berlebih-berlebih. Ya kalau Ya gue udah sih cukup ogah sih ya. vitamin D. Karena gue alergi matahari jadi gue nggak perlu itulah. Gue minum Ya. vitamin D aja 1.500 IU aja cukup gitu kan. Nah, itu yang khusus seperti itu, khusus ya. Untuk vitamin D ini memang sebenarnya ada beberapa studi bahwa uh, apa uh, apa namanya um, kekurangan vitamin D itu, defisiensi vitamin D itu berhubungan dengan banyak sekali jenis penyakit. Contohnya kayak Contoh jadi penyakit makin gampang alergi. Kadang-kadang ya betul persendian banget. sakit-sakit ya kan persendian suka sakit-sakit. Itu Autoimun ya, kekurangan vitamin D itu. banyak sekali memang studi Ada yang yang tanya menyebutkan. sunblocknya merek apa? EMK. Ya, MK kalau kata Maya. Jadi minimal sunblocknya itu SPF 30. Itu yang ingat SPF ya. 30. Dan Kita punya EMK memang punya di situ biasanya ya sih 30 ya. ya biasanya saya memang selalu pakai MK ya, dan cocok banget. Saya juga sebenarnya uh, orangnya alergian banget. Alergian luar biasa. Gak kalah sama Maya sebenarnya alergiannya. Ya. Gue alergi Makanya miskin saya dok. gue juga alergi makalah itu. Terus dulu tuh saya tuh aku tuh pengennya jadi spesialis kulit tuh karena memang banyak banget alergi kulit gue gitu loh. Ya makanya jadi pengen spesialis kulit. Nah,
Kalau salah pakai aja ya, misalnya bedak, dari dulu tuh gue cuma pakai bedak bayi sampai sampai gue sekolah spesialis, cuman bedak bayi, nggak ada, gue tuh nggak dandan, nggak pernah dandan, nggak apa sampai spesialis. Nah setelah itu kan tuntutan pekerjaan ya, gue harus tampil di depan pasien karena gue spesialis kulit ya gitu ya. Nah gue tuh akhirnya memang harus cari produk-produk yang emang sesuai dengan kulit sensitif Betul, gue gitu. iya, iya. Jadi aku gitu. Nah akhirnya ketemu nih sama Maya nih, si ibu ini yang bawa EMK pertama kali di Indonesia ya. Nah akhirnya nih Iya, gue cocok banget sebenarnya untuk yang iya. bener-bener alergi ya. Dan juga memang beberapa pasien kita tuh yang memang ada bakat autoimun, ada yang bakat alergi, itu pengakuannya emang cocok banget ya. Dan memang sangat-sangat low alergi lah kalau memang kita bilang Iya, produk betul. EMK ini. Tadi ada yang tanya apa sih kalau kulit kering pakai apa gitu. Nih pakai ini nih, face treatment. Ini the best night cream gacuan gue. Pakai cuman seminggu 3 kali, mentok 3 kali, kulit lu kinclong. Itu benar-benar bagus banget. Ini the best. Harganya memang ini kecil banget karena tapi ini essence daripada yang segede gini. Jadi benar-benar pakainya tuh ini oily banget, dipakai semalam aja gitu. Terus bisa bikin kulit glowing, kulit yang merah-merah bisa jadi meredah kemerahannya, terus kemudian menjadi kulit kering jadi lembab. Ini the best. Ini kulit apa nih? Sampai skincare ajaib nih, face treatment nih. Bisa dia beli di mana? Di MK Beauty ada tuh. Boleh ya kan? Ya, jadi memang bener banget ya face treatment tuh emang bagus banget ya, moist banget kulit Bagus ya. banget itu segila. Tapi memang tetap harus konsultasi dulu karena gini, kalau misalnya kulitnya memang prone untuk jerawat, nah itu kita harus atur lagi cara pemakaiannya. Jadi misalnya nggak tiap hari dipakai Ya berapa seminggu kali. 2 kali mentok. Ya, nah jadi emang konsultasi dulu karena nggak setiap kulit sama ya. Jadi emang harus lebih sebaiknya sih konsultasi dulu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tuh kalau misalnya yang pemakai produk EMK ya, yang pemakai produk EMK itu bisa konsultasi aja ke kita langsung Di mana? Di lokadok.co.id. Cari aja IMK Beauty Lounge ya. Celebrity medicine ya. Tapi celebrity medicine memang kita sih utamanya memang konsultasi tentang kecantikan. Tapi bukan itu aja sebenarnya. Tetapi kita juga membuka konsultasi tentang penyakit kulit juga, penyakit kulit ya. Dan memang di sini kerahasiaan pasti akan selalu dijaga dan itu akan terintegrasi langsung dengan status klinik kita. Nah, kemudian konsultasi kulit juga kita di situ bisa ya. Kayak beberapa hari ini aja udah banyak sekali konsultasi yang tentang penyakit kulit di lokadok.co.id itu ya. Dan penyakit kulit yang gatal-gatal, yang merah-merah dan segala macam itu, yang alergian, kemudian nah juga yang beberapa kasus yang menarik sebenarnya adalah itu udah dibicarakan di berbagai jurnal ya, di berbagai jurnal. Apa tuh kasusnya? Langsung to the point. COVID itu juga bisa bermanifestasi di kulit sebenarnya. Jadi kulitnya kalau di COVID ya, oke, let's say misalnya di COVID itu tidak menyerang paru-paru, dia menyerang kulit juga berarti ya? Sebenarnya gini. Jadi basically sebenarnya COVID itu bukan lagi kita anggap sebagai penyakit paru sebenarnya, konsepnya sebenarnya karena cepat banget imunnya bertukar ya. Jadi COVID itu sekarang adalah penyakit darah ternyata penyakit darah. Jadi dia tuh ternyata virus COVID itu mengganggu sel darah merah kita, sehingga sel darah merah kita tuh nggak bisa kesulitan untuk mengikat oksigen. Nah, makanya pasiennya sesak nafas. Nah, selama ini kita menganggap tuh COVID akan menyerang paru-paru, ternyata bukan darah ya ternyata ya. Memang bisa dia menginfeksi paru. Oleh karena itu dia ada gambaran pneumonia istilahnya ya. Tapi ternyata utamanya dia itu sebenarnya adalah mengganggu di darah, pengikatan oksigen. Nah, itu ternyata. Nah, karena dia di darah ternyata itunya, makanya dia bisa menyerang seluruh organ.
seluruh Oke, organ. oke, oke. Makanya nggak jarang Berarti kita oke, dengar boleh nggak kalau gue bilang bahwa itu hampir sama kayak demam berdarah, karena demam berdarah juga ada ke darah kan, ya makanya dia bisa bukan. nyerang seluruh Jadi organ. Beda. kalau demam berdarah itu dia memecahkan pembuluh darah, memecahkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya jadi fragile. Nah jadi darahnya keluar dari pembuluh darah seperti itu. Jadi pecah-pecah tuh pembuluh darahnya hingga terjadi perdarahan. Nah kalau ini dia menyerang sel darah merah. Itu tentang itu terakhir. Dia menyerang sel darah merah. Nah sel darah merahnya ini, sel darah merah itu secara normal itu mengikat oksigen. Nah, ketika dia mengikat oksigen dari paru kan masuk ke peredaran darah, sehingga oksigen kita tuh dibawa ke seluruh tubuh, ke otak, ke paru, kemudian ke hati, semua organ. Nah, nah, apa sih tujuan darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita? Salah satunya adalah untuk mengedarkan oksigen, karena sel tubuh kita itu selalu butuh oksigen. Nah, Berarti kalau oksigennya nggak ada, merah, berarti ada gangguan di seluruh tubuh dong, Dok ya. Ya, jadi oke. karena sel darah merah kita nggak bisa mengikat oksigen, nah akhirnya sel kita itu terganggu semua. Makanya kita nggak jarang mendengar bahwa kalau pasien COVID itu selain gangguan paru, jantungnya juga kena, penciumannya juga terganggu. Pernah dengar mungkin ya. Terus kemudian ada gangguan hati bisa aja. Jadi hampir bisa menyerang hampir organ apapun. Dan di kulit juga dia seperti itu karena ada istilahnya cytokine storm ya. Dan mungkin kita akan bahas nanti di ini selanjutnya. Jadi selanjutnya. bisa juga jadi mungkin kita bisa untuk yang kulit. Nah, nggak jarang gejalanya kayak kulit yang demam berdarah. Oke. Seperti itu, nggak jarang. Oke dok, ada yang bertanya, apakah produk di MK Beauty Lens ada produk perawatan untuk leher? Ada dong, lasernya aja ada. Ada, pasti ada. Iya. Pasti ada. Perawatan yang krim-krim dan perawatan tindakan juga ada. Yang Iya, krim-krim itu betul. kan ya face treatment juga kita sebenarnya bisa pakai di leher sebenarnya ya. Kemudian serum juga sebenarnya bisa kita pakai di leher. Dan leher itu juga perlu loh di sunblock. Jadi jangan semua harus ya. Leher itu kalau kita udah kendur aja ke sini itu udah langsung kelihatan tua banget deh. Ya, salah satu yang kulit kita yang sangat sensitif dan cepat terjadi penuaan tuh di leher. Di sini kalau udah menggelantung aja udah kelihatan. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya sama gue, kenapa rahasia gue glowing? Ini dia IMK Beauty, IMK Beverly Hills, ini rahasia kecantikan gue. Ini paling the best bikin gue glowing gila-gilaan nih. Face treatment. Nah, lagi ada yang tanya lagi soalnya dok, gue baca ini komentar-komentarnya orang. Oke. Treatmentnya itu. Kamera gue nggak blur kan? Itu juga enggak sih, bagus. Dijepret Gitu. Oke dok. Itu kan produk ya. Nah untuk perawatan leher sebenarnya juga perlu beberapa. Misalnya kalau udah kendur banget atau misalnya berlipat banget, itu ada juga tindakan-tindakan yang kita lakukan. Misalnya leher tuh juga bisa dibotox sebenarnya. Leher tuh bisa dibotox. Jadi kalau misalnya ada kalau kita udah berumur ya kan biasanya suka ada garis-garis tuh yang vertikal di leher gini ya. Jadi kayak banyak banget itu garis-garis di sini. Nah, itu sebenarnya otot. Nah, itu bisa dibotox sebenarnya. Kemudian kalau untuk kulitnya ya itu bisa di laser juga bisa sebenarnya ya, banyak pilihan treatment tergantung kasus sebenarnya. Betul. Hai Shelly Paris, ada yang nongol di temen gue. Dia juga pakai IMK. Ada yang nanya gue nih, udah masak apa buka puasa gitu. Sorry, gue ini out of the box ya. Kita out of context. Masak daging asap, asap. Masakan mana? Lombok apa NTT ya? Gue lupa. Asap nih. Kirim dong, Mai, ke rumah. Baunya enak banget. Gue duduk di sebelah makanan, di meja makan gitu ya. Iya gitu. Gue udah lama ke rumah dia. Gue biasanya kalau udah ke rumah dia nih pasti minta makan. Sama dia nih. Iya, ada yang nanya lagi cowok bisa pakai nggak? Ya pasti bisa lah. Skincare kan tidak diciptakan untuk cowok cewek aja, tapi cowok cewek ya kan. Karena semua kulit cowok dan cewek kira-kira berbeda tapi hampir sama lah kira-kira. Ada yang berbeda ya kira-kira misalnya di kulit sensitif, kulit berminyak, kulit kering, tapi sama-sama kulit gitu loh.
gitu. Ya, untuk ada yang nanya ya, laki dan perempuan nih. Laki bisa pakai gak sih? Bisa. Oh, bisa. Laki juga boleh mau botok filler kayak mau laser-laseran boleh banget. Iya, bisa, bisa. Tapi tentu anunya apa namanya handlingnya itu yang agak berbeda, handlingnya. Jadi misalnya, misalnya untuk laki itu kulitnya emang lebih oily ya, selalu biasanya selalu lebih oily. Nah itu ada beberapa yang memang do's and don't-nya untuk laki-laki. Nah misalnya juga, contohnya ada yang nanya tadi ada botox untuk laki-laki sebenarnya bisa nggak sih ya? Ada yang nanya gitu. Bisa banget sebenarnya. Jadi misalnya untuk yang sudut mata supaya nggak terlalu kerut, ya ada Iya, yang betul. seperti itu. Tapi kalau untuk rahang ya, untuk rahang uh, kita juga harus menyesuaikan karena kalau laki itu kalau rahangnya V begini kan nggak cakep ya. Kalau gue sih, gue nggak tahu sih. Iya, ya, Kalau laki gue tuh harus kalau lebih kotak-kotak gitu ya, supaya laki iya, gitu ya. nah kalau botoxnya disamain sama perempuan, nanti V dong bentuknya begini kan Jadi gimana ya? iya. Gue Jadi kurang selera gitu. jadi lelaki cantik, Iya, lelaki jadi gue manis kurang gitu ya. selera sih lihat cowok. Ya gue lebih misalnya lebih rahangnya itu lebih tegas seperti itu ya. Tapi itu memang soal selera. Kita selalu menyesuaikan dengan permintaan pasien, tapi dengan saran selalu seperti itu. Jadi kita tuh nggak selalu, misalnya kan ada ya, pernah dengar nggak kalau misalnya over filler, over botox ya, ada Iya, tuh ya, pasien-pasien. mukanya aneh banget tuh mukanya gitu. Tuh, ada tuh ya, di kita di MK selalu enggak, jadi kita tuh enggak, misalnya enggak selalu menuruti Kemauan kemauan pasien. 100% tuh enggak ya, kita Iya. harus edukasi, kamu tuh enggak cocok kalau begini, ini nanti Terlalu jadinya kencang. begini. Nanti kita tunjukin gambar gini loh kalau kamu over botox, begini loh kalau kamu over filler gitu loh. Iya, Nah iya. seperti Jadi itu. aneh Nah, mukanya, iya betul. iya, jadi aneh. Nah, bisa kan seperti itu. Nah, jadi memang kita memang menyesuaikan pasiennya mau apa, tapi dengan advice yang Betul. tepat gitu loh. Harus dengan Iya, advice iya, tepat. Kita iya. nggak selalu menuruti 100% apa yang mau dimau Betul. gitu. Karena kalau enggak jadi aneh kencang-kencang yang mau ketawa Iya. gitu kan. Nah, Susah banget itu. nah Jelek itu banget itu. Kalau kita kan masih ada sebenarnya keriputnya, masih masih normal lah ya gitu loh. iya iya. Nah, itu memang ada memang beberapa apa ya, beberapa center yang memang ya pasien mau filler ya udah filler aja, biarin aja, atau bayar gitu kan. Nah, kita nggak di kayak gitu di IMK. Kita selalu menyesuaikan. Kadang-kadang ada yang kayak mau bibirnya kayak siapa tuh, Angelina Wih. Jolie misalnya ya. Kayak gitu. Nah tuh kamu, nggak semua orang loh yang cocok dengan bibir Cocok. Angelina Gue sih Jolie nggak mau gitu. mulut gue segini gue nggak mau gue. Nggak semua orang, bener, nggak semua face itu cocok untuk bibir yang seperti itu gitu. Nah kita biasanya nanti suka membuat wajah dia gitu ya, nanti kita gini loh, kalau kamu bibirnya kayak Angelina Jolie gitu ya, aneh nggak? Menurut saya sih aneh gitu. Nah nanti lebih baik seperti ini, nanti dikasih misalnya kita tetap akan lakukan filler tapi bukan seperti itu misalnya, tapi mungkin agak diinin sedikit nah gitu. Jadi memang nggak 100% mengikuti ini, kita harus selalu advice begitu Oke, ada kira-kira. yang nanya terakhir ya kita ya. Udah harus nyiapin puasa, buka Udah mau puasa buka nih. ya, Gue udah mau mesti buka. bukan dijawab singkat. Kalau kulit wajah yang berminyak, berjerawat dan sensitif gimana ya tipsnya selain memakai IMG? Maksudnya ini kayak gue banget, gue udah berjerawat, berminyak, sensitif lah gitu. Gue banget pemirsa, dan gue cuman nggak berani pakai aneh-aneh karena apa? Takut merangsang mukaku jadi makin kacau karena gue gampang banget apa sih jerawatan, apalagi kalau kena makeup ya. Jadi makeupnya bener-bener sering-sering cuci muka deh. Boleh gak sih sering-sering cuci muka dok? Nah, cuci muka Cuci muka ini. tapi gue minimal 4 jam sekali lah. Selain wudhu kan pasti pakai air. Tapi kalau gue 4 jam pakai sabun. Boleh nggak? Jadi tergantung juga sebenarnya ya. Kalau misalnya jadi kulit berminyak ini memang suatu kasus, atau kulit berjerawat ini satu kasus yang agak memang termasuk salah satu kasus yang pelik sih di kecantikan ya. Dan memang treatmentnya itu memang butuh waktu yang agak lama untuk jerawat ini ya.
ya, dia lebih rendah. Karena memang biasanya faktor hormon itu kuat sekali. Faktor Iya, hormon hormon. Itu hormon banget, itu paling benci apalagi mau menjelang waktu haid ya. Muncul tuh semuanya tuh ya, yuk gitu. ya, faktor hormon tuh sangat berpengaruh. Nah, eh, jadi kita Ya tuh nggak hormon mau sangat utak-atik hormon dulu gitu ya. ya betul. Mengutak-atik itu pilihan terakhir lah gitu ya. Kalau udah nggak bisa lagi, udah terpaksa kita mungkin terapi hormonal. Tapi di awal-awal yang perawatan yang di rumah yang mungkin bisa dilakukan, memang itu pertama harus rajin cuci muka, Iya. pasti. Tapi bukan terlalu sering juga, karena kalau misalnya terlalu sering juga ya, Jadi ini kering ya. lapisan minyaknya juga bisa hilang ya, yang normal. Dan kita kan menggunakan sabun biasanya ya. Nah, sabun itu juga nanti mikroorganisme yang sebenarnya baik, itu, nah nanti ikut wash away. Nah, satu yang suka salah adalah penggunaan sabun-sabun yang salah itu. Nah, Kalau gue sabun gue kan sabun sensitif dari dokter punya. iya, betul, betul. Nah, jadi sabun itu juga jadi satu masalah sebenarnya. Nah, gue cuci muka pakai sabun antiseptik X misalnya, dok. Nah, itu Itu nggak segila. boleh sebenarnya, Nggak boleh, jadi iritasi nanti makan mukanya gue ya. gemes nih, dok, gue gemes jadi pakai itu aja gitu ya. Nggak bisa Iya, sebenarnya seperti itu ya. Nah, itu iya, iya. justru suatu yang salah. Kita justru untuk kulit itu, kalau memang misalnya sensitif ya, kalau sensitif itu harus pakai sabun yang lembut, yang Betul. sebenarnya Seperti aku lembut. ya, lembut mudah, yang memang sebenarnya harus sesuai pH kulit ya. Sabunnya harus sesuai pH kulit. Nggak sembarangan sih juga kalau sabun itu ya. Kemudian pemakaian obat memang harus rajin sih. Kalau Betul, misalnya harus ada apa pakai obat dalam ya. pemakaian obat dalam kalau diperlukan, kemudian obat-obat yang di dokter ya, memang kalau itu kan tergantung beratnya jerawatnya ya. Kalau ringan mungkin Betul, masih, betul. tapi kalau udah sedang tingkat sedang atau berat, nah itu perlu penanganan khusus dan memang betul perlu butuh konsultasi yang lanjut ya, seperti itu. Betul, betul. Mm-mm. Ya wes dok, kita mesti siapin Makan apa nih? buka puasa. Makan kupang apa man lo? Sei. Daging sei itu daging asap. Sei. Enak banget. Ini sei sambal mata yuk. Gue mau dong kirim-kirim. Enak banget. Aduh, pokoknya Iya. gitu. Oke, diulangi lagi. Berarti Selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Selamat Hari ya, betul. Pendidikan Oh ya, Nasional. aku juga mau ngucapin siapa ada pemain bassnya mantan band Dewa baru meninggal, jadi Iya, gue juga ikut baca. berduka cita. Mudah-mudahan keluarganya bisa keluarganya tabah, sabar, dan mudah-mudahan Erwin Ya. Prasetya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, diulangi lagi kalau mau konsultasi ke dokter dibuka di lokador.co.id, cari aja IMK Bitulangs ya. Dokter apa berarti? Dokter kecantikan apa dokter anti aging? Dokter kulit. Oke. Oke, nanti bisa dipandu di bio kita, di bio Instagram kita. Di imkbitulangs.id ya. Oke. Ya wes, thank you dokterku, sayangku. Bye-bye. Ya, bye. Selamat. Oke, kita tutup sesi hari ini. Mungkin nanti kita akan ada sesi lagi. Terima kasih semuanya.